teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Bayu 78 Farm. Teman-teman, saya lagi nungguin selir-selirnya Makmur ini. Nah, itu Makmur. Ini betina-betina domba kibas. Pesanan dari customer yang minta domba betinanya minta dikawinkan dengan Makmur. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau cerita mengenai bisnis domba ya, tapi mohon izin, ini versi pengalaman saya ya, versi apa yang saya jalani ya, versi apa yang saya lakukan di kandang ini, karena nanti banyak versi ya. Oke, saya mau temanya mengenai bagaimana sih percepatan bisnis domba ya, percepatan bisnis domba, artinya bagaimana berbisnis beternak domba tapi perputarannya bisa cepat. Nah, jadi ada bisnis yang lama yang selalu saya gaung-gaungkan, yaitu bisnis breeding. Bisnis breeding itu membangun aset teman-teman, bangun aset dari sedikit menjadi banyak, banyak itu namanya bangun aset, waktunya lama. Nah, bagaimana yang cepat? Nah, oke. Menurut saya ada beberapa hal ya. Oke. Pertama, tentu saja penggemukan domba. Penggemukan domba itu bisa bejantan, bisa betina. Betina biasanya penggemukannya untuk konsumsi kuliner, dan tren-tren akhir-akhir ini untuk kurban atau untuk akikah gitu. Penggemukan domba betina. Nah, penggemukan ini memang ditentukan dengan segmen masing-masing ya teman-teman. Artinya kalau teman-teman ternyata segmennya kuliner ini butuh yang bobot 18 sampai 22 kilo, maka teman-teman mencari bakalan 15 sampai 18 kilo. Nah, ini bakalannya. Nanti digemukkan sebentar, 60 hari ada kenaikan bobot, jual. Nah, kalau teman-teman mau main penggemukan untuk kurban, cari yang sesuai segmennya. Oh, ternyata di tempat teman-teman itu segmennya yang nanti domba non tanduk, ya udah yang dipelihara non tanduk. Wah, ternyata di teman-teman itu lebih laku yang domba tanduk. Ya, oke, domba tanduk. Domba tanduk jantan pun ada segmennya. Wah, ternyata di tempat saya lebih suka yang tanduknya besar, dari jenis Garut gitu, domba Garut gitu. Ya. Tapi ada daerah tertentu yang nggak begitu suka dengan domba Garut karena telinganya kecil. Ya, jadi harus disesuaikan. Nah, penggemukan ini bagi teman-teman yang mau mulai, baru perdana mulai, jangan langsung banyak, tapi disesuaikan kemampuan jualnya, bukan kemampuan kulaannya teman-teman. Kalau cuman ngukurnya kemampuan kulaannya, duitnya teman-teman itu banyak, mau kulaan berapapun ya bisa. Tapi pertanyaannya, bisakah menjualnya? Kan gitu. Nah, coba dibalik, kemampuan jualnya itu berapa? Kemampuan jualnya berapa ekor dalam momen tertentu? Nah, ini yang nanti dipelihara. Oke. Penggemukan ya. Penggemukan ilmunya tinggi teman-teman, ilmunya tinggi banget. Kalau saya bahas di video satu hari satu malam pun kurang waktunya. Nah, ini cuman tema umumnya aja. Penggemukan harus pakan, kalau memang durasi penggemukannya pendek, upayakan pakai pakan kering. Tapi kalau teman-teman mau penggemukannya, oh aku masih agak santai nih 4 bulan, udah oplos antara pakan hijauan dengan pakan kering. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah,
Terus ada lagi ini teman-teman, jual indukan bunting. Nah, jual indukan bunting. Nah, kalau jual indukan bunting, teman-teman harus punya pejantan yang bagus, karena nanti pejantannya akan menurunkan gen kepada yang dititipkan kepada betina-betina ini. Harapannya anakannya akan bagus gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa menentukan harganya berapa. Monggo, tidak ada patokannya kok, teman-teman sendiri yang menentukan. Nah, cuman menurut saya, kalau teman-teman jual buntingan, teman-teman harus berani menggaransi. Berani menggaransi itu adalah misalnya gini, ternyata teman-teman jual 2 ekor. Wah, memang sudah dikoloninya 2 bulan, dan ternyata ketika dijual posisinya menurut catatan teman-teman itu 3 bulan, dan dicek kondisinya bunting. Nah, ternyata ketika sudah dijual, dibeli orang, di sana dipelihara 3 bulan kok belum melahirkan. Nah, ini teman-teman harus berani garansi. Oke, yang nggak bunting sini tak ganti gitu, bisa. Nah, syukur-syukur akan lebih mudah. Misalnya domba betinanya ada AirTag-nya, jadi tidak ada kekhawatiran terjadi tertukarnya si indukan gitu. Nah, kalau teman-teman jual buntingan, maka teman-teman harus berani garansi, karena ini menjadi apa ya, yang kita bangun ini kan brand image. Saya kemarin menjual kepada pembeli di daerah Jawa Tengah 10 ekor ya, 10 ekor. Saya coba koloni pakai jantan saya. Ternyata sesudah 4 bulan saya dikontak, Mas, belum ada yang lahiran. Oke, saya terima informasinya. Terus saya minta waktu, tunggu 2 minggu ya. Kalau tetap tidak ada yang lahiran, saya ganti semua. Oke, ternyata nggak ada yang lahiran, saya ganti semua, plus saya ganti biaya untuk ngerawatnya. Waktu itu saya ganti 2 indukan bunting juga. Terus saya kasih bonus 1 pejantan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya terima, Mas, ini nggak bunting ya, oke, mohon maaf, mungkin kemarin ada masalah dengan sperma pejantan saya gitu. Udah, tak ganti, nggak hanya ternaknya, jumlahnya berapa, waktu itu 10 tuh ya, tak ganti 10 ya kan, plus tak ganti untuk ngongkosi ngaritnya itu, tak ganti 2 ekor, plus tak kasih jantan 1. Nggak apa-apa, bagi saya juga ya, saya harus jaga ini ya, jaga reputasi ya, karena ini memang resikonya. Bahkan misalnya ya, saya jual buntingan, anaknya top banget, ternyata sudah dipelihara, lakunya tinggi, ya monggo aja, rezekinya yang beli kan gitu, jadi saya pun nggak boleh iri. Nah, ini salah satu percepatan, karena misalnya ada juga misalnya gini, Mas, saya mau beli 1 paket itu 1 jantan 10 betina atau 1 jantan 20 betina, ya saya siapkan dulu. Saya tidak serta-merta tak siap langsung tak kirim, enggak. Saya siapkan dulu, saya treatment dulu, saya tanyain dulu yang mau beli, ini nanti mau dicukur dulu nggak? Oke, minta cukur Mas, cukur dulu. Habis cukur, di treatment vitamin, obat cacing, dan segala macamnya. Terus dibiasakan dengan pakan-pakan yang bervariasi, supaya nanti si pembelinya nggak repot memberikan pakannya. Terus kalau di sana pun sudah siap, saya minta di sana nanti untuk 1 bulan pertama ngikutin ritme di sini. Misalnya jam makannya harus disamakan, jenis-jenis pakannya kurang lebih disamakan juga gitu, supaya adaptasinya cepat. Nanti masih ada transfer ilmu. Oh, nanti ketika
diterima dombanya harus seperti apa, perlakuannya seperti apa, sepertinya itu yang kita berikan. Ini juga menjadi salah satu perputaran cepat. Kalau untuk jual cempe bisa aja, tapi kalau di kami belum melakukan itu. Ada yang minta misalnya, Mas, saya minta anakannya makmur gitu, ya saya oke, tapi inden. Kalau inden ya kasih aja tanda jadi berapa gitu, nanti saya kawinkan, begitu keluar sesuai harapan, Mas sudah siap diambil, gitu, baru nanti bicarakan lebih lanjut. Ini untuk percepatannya teman-teman, karena kadang kalau teman-teman nggak suka breeding, teman-teman akan bosen ya. Waduh, saya main breeding kok lama bener ya, nunggunya lama gitu ya. Nah, percepatannya dengan seperti itu. Bagaimana kalau dikombinasikan? Nah, ini keren nih. Satu perputaran cepat bisnis domba, satu bisnis bangun aset. Bisa. Teman-teman yang bisnis bangun aset, teman-teman harus kekeh. Oh, saya harus nyisain ini 20 indukan di kandang. Ini yang tidak saya jual, ini yang nanti akan dikembangbiakan terus. Oh, yang 30 ekor ini yang untuk keluar masuk gitu. Jadi ini penggabungan antara bisnis perputaran cepat dengan bisnis bangun aset yang notabene waktunya panjang. Nah, ini harus teman-teman ya pinter-pinter lah. Nah, nanti perputaran cepat ini pun akan sangat terbantu kalau teman-teman promosinya kenceng. Kalau promosinya nggak kenceng ya nanti pelan, proses terjualnya pelan. Promosinya versi lewat online aja. Seluruh medsosnya silakan dikaryakan. Jadi nanti misalnya divideokan, terus di main TikTok, divideokan lewat YouTube, atau nanti diupload di Facebook atau di Instagram gitu. Itu dikaryakan semua teman-teman. Saya tidak merasa, wah, saya kalau berbagi seperti ini nanti saya tersaing. Enggak. Rezeki sudah ada plotnya masing-masing. Saya menjadi senang aja kalau teman-teman pelihara domba, kemudian ada perputaran cepat gitu kan, tambah semangat. Ada juga ini perputaran cepat juga. Tapi ini levelnya teman-teman harus mahir dulu untuk miara kambing domba ya. Levelnya adalah kalau di teman-teman sapi namanya bengkel sapi. Kalau di domba nyebutnya bisa bengkel domba. Bengkel domba itu teman-teman beli domba-domba yang tidak terawat maksimal, kemudian di bengkel diperbaiki nutrisinya, vitamin segala macamnya, sehingga bentuknya atau sehat lagi, badannya sehat lagi, badannya gemuk lagi, kemudian teman-teman jual dengan peningkatan harga yang signifikan. Itu bisa, tapi teman-teman harus benar-benar sudah paham. Jangan sampai yang dibeli ternyata sudah kena radang paru-paru parah. Benar dibeli murah, tapi begitu dibawa ke kandang, teman-teman dipelihara 3-5 hari, mati. Kan malah rugi. Nah, ini teman-teman harus akrab dengan dengan dokter atau mantri hewan. Jadi bisa konsultasi. Wah, misalnya ada juga yang misalnya gini, sering dapat akses ke peternak kampung. Wah, ini dombane kena gudeg ini, dan teman-teman ternyata punya kandang karantina yang memang terpisah dari kandang induk, terpisah jauh. Teman-teman yakin, wah, ini ngobatinya pakai ini. Ternyata dibeli bisa di harga kondisi saat itu. Misalnya kena gudeg parah gitu, teman-teman obati jebret-jebret, sembuh, tinggal nutrisinya di up menjadi gemuk. Nah, ini kan pertambahannya agak lumayan. Nah, tapi ini ya teman-teman, memang teman-teman tidak bisa sembrono ya soal bengkel domba. Jadi harus benar-benar atau bisa juga misalnya gini, teman-teman
teman-teman beli bunting, misalnya beli bunting dari pasar atau teman-teman beli bunting dari peternak di kampung, nanti dijual posisi ketika sudah lahiran. Nah, ini ada selisih harga. Apalagi dijual sesudah lahiran dan si induknya ini nanti sudah kembali dikawinkan atau kembali kawin dengan pejantannya teman-teman. Nah, artinya teman-teman jual induk bunting dari pejantannya teman-teman, ya, plus induknya masih bawa anak, bawa cempe. Nah, ini pertambahan nilainya juga agak lumayan gitu. Nah, banyak ya teman-teman, ternyata banyak percepatan untuk bisnis domba. Oke teman-teman, ini sekilas saja mengenai apa yang saya lakukan di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua peternak domba. Semoga ternak teman-teman berhasil, sukses, dan bisa membawa berkah. Terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, semoga tayangan-tayangan kami membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Sukses selalu untuk kita semua. Semangat.